Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inti dari pengajaran Rasul Yohanes adalah hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup dalam kebenaran dan kasih bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipilih maupun dipilah. Keduanya merupakan satu kesatuan, baik ketika menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan penyesatan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku, ajaran sesat mengakibatkan perpecahan dalam jemaat. Ini dialami oleh jemaat penerima 2 dan 3 Yohanes. Meskipun demikian, Sang Rasul bersukacita karena mendengar bahwa dalam kondisi yang memprihatinkan ini, ada anggota-anggota jemaat yang setia hidup dalam kebenaran dan kasih. Gaius adalah salah satu dari orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu, sehingga kami dapat pergi dan memberitakan isi hati-Mu kepada dunia yang sedang berada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya dapat mendengar firman-Mu dengan telinga kami, tetapi juga belajar mengerti dengan hati dan melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga Bapa, kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih. Bukan hanya hidup dalam kebenaran tanpa kasih, ataupun juga hidup dalam kasih tapi tidak disertai kebenaran. Oleh karena itu Bapa, lembutkanlah hati kami yang keras. Bajaklah hati kami dengan kasih-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu, sekalipun itu terkadang seperti pisau bermata dua, yang sebenarnya bukan untuk mencelakakan, namun untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan, namun untuk memulihkan. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini, kami makin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata dan hati untuk mendengar suara ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, hidup dalam kebenaran dan kasih
berarti hidup menurut ajaran Allah. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran dan kasih, atau hanya hidup dalam kebenaran namun tanpa kasih, demikian juga hidup penuh kasih tapi tanpa kebenaran, sesungguhnya menunjukkan bahwa orang tersebut jauh dari Allah. Jalan hidup orang benar. Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudaraku, kebenaran tanpa kasih adalah keegoisan, dan kasih tanpa kebenaran adalah kelemahan. Kebenaran harus ditegakkan, namun kasih jangan diabaikan. Ibarat tubuh manusia, kebenaran adalah rohnya dan kasih adalah tubuhnya. Gereja akan bertumbuh dengan sehat dan kuat apabila setiap umat hidup dalam kebenaran dan kasih. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Shalom saudara, mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini, yang menjadi dasar daripada persekutuan doa kami. Karena persekutuan tanpa firman hanyalah paguyuban, tetapi persekutuan yang sejati ada pemberitaan firman Tuhan di sana. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Kami umat-Mu yang akan mendengar di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang juga sangat terbatas. Kiranya Tuhan yang menolong kami, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan isi hati-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua benih. Benih yang pertama bertumbuh dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan benih yang kedua, saudara, dia tidak bertumbuh dan dia pun tidak muncul di atas permukaan tanah, sehingga tidak bisa terlihat. Pertanyaannya, saudara, dari kedua benih tersebut, mana yang disebut sebagai benih yang hidup? Tentunya saya yakin dan percaya kita sepakat bahwa yang disebut dengan benih yang hidup adalah benih yang bertumbuh, benih yang nampak di atas permukaan tanah dan kemudian dilihat oleh siapapun yang melihatnya. Sedangkan benih yang mati, saudara, adalah benih yang tidak bertumbuh, benih yang tetap terpendam, pada akhirnya membusuk dan hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih adalah seperti benih yang tumbuh. Pasti akan kelihatan dan bisa dilihat hidupnya. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mengaku kita hidup dalam kebenaran dan kasih, namun tidak kelihatan dalam hidupnya, berarti kita adalah benih yang mati. Saya mengambil contoh, saudara. Ada seorang pencuri, perampok, penjamret, yang kemudian menyesal, mengaku dosa,
dan kemudian menjadi orang Kristen. Saudara, ketika orang tersebut menjadi orang Kristen, orang yang punya masa lalu jahat itu, dia tidak mencuri lagi, dia tidak merampok lagi, dia tidak menjamret lagi. Maka pertanyaannya, apakah hidupnya berubah? Ya, berubah. Apakah dia bertobat? Tidak, saudara. Loh, kenapa tidak bertobat? Karena bertobat itu bukan hanya berhenti dari mencuri, menjadi tidak mencuri. Dari merampok menjadi tidak merampok. Dari menjamret menjadi tidak menjamret. Tetapi bertobat itu adalah hidup sama seperti Yesus. Hidup dalam kebenaran dan kasih. Bagaimana bentuknya, saudara? Orang yang bertobat dan hidup dalam kebenaran dan kasih itu, kalau dulu dia adalah pencuri, kalau dulu dia mencuri, maka sekarang dia bekerja supaya bisa hidup dan bisa membantu orang lain. Jadi tidak hanya berhenti tidak mencuri. Demikian juga, saudara, kalau dulu dia adalah seorang perampok, maka sekarang dia membuka usaha supaya bisa hidup dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sesama. Ini orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Bukan hanya berhenti dari mencuri, berhenti dari merampok, berhenti dari menjamret, saudara. Kemudian tidak melakukan apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang memiliki pola pikir demikian. Yang penting jadi Kristen, yang penting percaya Yesus, yang penting hidup jujur, yang penting baik, yang penting pelayanan. Berarti kita sudah hidup sama seperti Kristus. Padahal itu hanya separuh, saudara. Hidup seperti Kristus adalah hidup dalam kebenaran dan kasih. Saudara, Yohanes 1 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan di sana, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku, Rasul Yohanes memulai Injilnya dengan mengatakan bahwa kebenaran dan kasih hanya datang melalui Yesus Kristus. Karena itulah Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kebenaran dan kasih bagi saya dan saudara umatnya. Pertanyaannya, saudara, mengapa Rasul Yohanes sangat menekankan tentang hidup dalam kebenaran dan kasih? Baik dalam Injil Yohanes, surat Yohanes pasal pertama, kedua, dan ketiga. Mengapa bukan tema yang lain, saudara? Tapi mengapa tema ini yang diangkat? Nah, malam hari ini kita akan belajar, saudara, siapakah Rasul Yohanes itu. Saudara, dalam Markus 1 ayat 20 firman Tuhan katakan di sana, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus. Yang dimaksud dengan mereka adalah Yohanes dan Yakobus. Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara, Rasul Yohanes adalah anak dari bos kapal yang bernama Bapak Zebedeus. Berbeda dengan Rasul Petrus, saudara, yang justru adalah seorang nelayan biasa, seorang pekerja kasar. Kalau Rasul Yohanes, saudara, papanya adalah bosnya para nelayan. Sehingga secara status sosial, saudara, Rasul Yohanes ini memiliki kedudukan yang tinggi, terpandang, dan berasal dari keluarga kaya. Secara pendidikan, Rasul Yohanes memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Sehingga tidak mengherankan, saudara, apabila tulisan-tulisan Rasul Yohanes sangat filosofis. Seperti terang dan gelap, firman jadi manusia, air hidup, roti hidup, terang dunia, dan lain-lain. Karena apa, saudara? Karena memang Rasul Yohanes ini jebolan dari perguruan tinggi pada masa itu. Dia juga dikenal sebagai orang yang saleh dan taat dalam kehidupan beragama. Jadi, saudara, kalau mau dijadikan menantu, Rasul Yohanes ini memiliki track record yang nyaris sempurna. Berpendidikan tinggi, dari keluarga terpandang, kaya raya, hidupnya saleh dan taat beragama. Bobot, bebet, dan bibitnya dapat, saudara. Jadi kalau dijadikan menantu, nyaris sempurna. Bukan hanya bobotnya aja yang dapat ya. Kalau seperti saya ini kan hanya bobotnya aja yang dapat, saudara ya. Nah, saudara, beda dengan Rasul Petrus yang memang berasal dari nelayan biasa, pekerja kasar, bahkan dikatakan tidak terpelajar. Kalau demikian, saudara,
Mengapa Rasul Yohanes ini menekankan pengajaran hidup dalam kebenaran dan kasih? Bukankah hidupnya sendiri sudah baik? Hidupnya sendiri sudah penuh kasih. Hidupnya sendiri adalah seorang yang taat kepada agama. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Bahwa hidup baik, hidup taat beragama, bahkan saleh, ternyata belum tentu hidup dalam kebenaran dan kasih. Dan contohnya siapa, saudara? Contohnya adalah Rasul Yohanes sendiri. Rasul Yohanes adalah orang yang suka memberi tumpangan kepada siapapun. Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian dia disebut sebagai Rasul Kasih. Dan kebiasaan itu, saudara, sudah dilakukan bahkan jauh sebelum menjadi murid Tuhan. Namun pertanyaannya, saudara, bagaimana apabila ada orang yang bertentangan dengan Rasul Yohanes? Bagaimana apabila ada orang yang berbeda pendapat dengan Rasul Yohanes? Bagaimana apabila ada orang yang berbeda pemahaman dengan Rasul Yohanes? Apakah kasih itu tetap nampak dan kelihatan? Ternyata tidak. Justru yang dikatakan Rasul Yohanes, saudara, ketika menemui orang yang berbeda pendapat, ketika mendapati orang yang bertentangan dengan dirinya, dalam Lukas 9 ayat 54 firman Tuhan katakan di sana, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saudara, perkataan ini perkataan kasar, saudara. Perkataan ini perkataan keras, saudara. Dan perkataan ini dikatakan oleh Rasul Yohanes ketika pada waktu itu Yesus hendak menuju Yerusalem dan akan melewati suatu desa orang Samaria. Saudara, Yesus pada waktu itu berada di wilayah Galilea, yang posisinya berada di utaranya dari kota Samaria. Sedangkan Yesus mau menuju ke Yerusalem. Yerusalem itu posisinya di selatannya kota Samaria. Kalau di dalam peta itu, saudara, Galilea itu di atas, Yerusalem itu di bawah. Nah, di tengah-tengahnya, saudara, itu adalah kota Samaria. Jadi Galilea dan Yerusalem itu dipisahkan oleh kota Samaria. Dan persoalannya, saudara, antara orang Yahudi dan orang Samaria ini satru. Ini saling nggak saling sapa, saling bully, saling dendam. Padahal, saudara, kalau dari Galilea menuju Yerusalem, yang paling dekat itu lewat Samaria. Yang paling dekat itu lewat Samaria. Tapi karena mereka satru, karena mereka dendam, karena mereka saling nggak sapa, bahkan saling bully, maka orang Yahudi ini lebih memilih untuk memutar melewati jalan lain. Saudara, padahal pada waktu itu, saudara, mau pergi ibadah. Jadi orang Yahudi kalau mau pergi ibadah ke Yerusalem, mereka yang tinggal di Galilea, saudara, secara letak geografis yang dekat itu lewat Samaria. Itu lebih dekat, lebih cepat. Tapi, saudara, karena ada dendam di hatinya, karena tidak suka, karena ada kebencian, saudara, maka mereka rela memutar dengan jarak yang lebih jauh, dengan jarak yang lebih lama. Padahal mau ibadah loh, saudara. Makanya firman Tuhan katakan tentang mereka apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Kenapa? Mau ibadah masih nyimpan dendam, mau ibadah masih satru, mau ibadah masih tidak suka, mau ibadah masih ada kebencian. Bagaimana Tuhan akan menerima ibadah kita? Kira-kira kalau saya dan saudara gimana? Ketika saudara mau ibadah, apakah betul-betul hati itu takut akan Tuhan? Hati itu dekat dengan Tuhan? Atau sebenarnya kita jauh dari Tuhan? Tetapi, saudara, apa yang sudah biasa bagi orang Yahudi ini, yaitu tidak mau melewati daerah orang Samaria karena dianggap kafir, dianggap sesat, dianggap najis, saudara, berbeda dengan Yesus. Saudara, justru Yesus memutuskan untuk melewati suatu daerah orang Samaria. Keputusan yang bertentangan dengan pola dan kebiasaan orang pada masa itu. Yang membenci orang Samaria, yang tidak suka orang Samaria, jangankan lewat, bertemu aja tidak suka. Tetapi Yesus justru memilih untuk melewati suatu desa di Samaria. Namun ternyata, saudara, orang-orang Samaria yang mau dilewati Yesus, justru dalam Lukas 9 ayat 53 berkata,
orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus. Kenapa saudara? Karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Jadi saudara, ternyata baik orang Yahudi maupun orang Samaria ternyata sama-sama sulit diajar, ternyata sama-sama sulit diatur, sama-sama sulit diberikan pengajaran firman Tuhan. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Nah saudara, karena penolakan orang Samaria inilah, maka Rasul Yohanes yang adalah orang Yahudi, kemudian dia berkata dalam Lukas 9 ayat 54, Tuhan, apakah engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan orang Samaria itu? Seperti Elia juga melakukannya. Saudara, Rasul Yohanes beranggapan bahwa orang Samaria yang telah menolak Yesus sah untuk dibinasakan. Bahkan sampai mengutip apa yang dilakukan oleh Elia di dalam perjanjian lama terhadap para utusan raja yang tidak menghormati dirinya sebagai abdi Allah. Saudara, Rasul Yohanes mengusulkan untuk mendatangkan api dan membinasakan orang Samaria karena telah menolak Yesus yang mau lewat di desanya. Tentunya saudara, saat itu Rasul Yohanes sudah meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Karena orang Samaria tidak sepaham dengan dirinya, orang Samaria tidak sependapat dengan dia, orang Samaria bahkan menolak Yesus yang hendak menuju Yerusalem, maka Rasul Yohanes memiliki ide kreatif, yaitu menghancurkan mereka, membinasakan mereka dengan menurunkan api yang dari langit. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara mau numpang lewat, ditolak. Saudara, kemudian saudara ada orang terdekat yang membela saudara. Bahkan berkata apa? Memang tidak benar ini orang. Apakah perlu kita turunkan api dari langit? Kira-kira kalau saudara jadi Yesus, apa yang saudara lakukan? Saudara, kita bisa jadi senang dengan pembelaan orang terdekat itu. Karena apa? Dia turut membela kita. Tetapi saudara, ternyata Yesus tidak demikian. Yesus tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Justru sebaliknya dalam Lukas 9 ayat 55, Yesus berpaling dan berkata kepada Rasul Yohanes, bahkan memarahi Rasul Yohanes dengan berkata, kamu nggak sadar roh apa yang ada padamu. Saudara, ini teguran yang sangat keras kepada Rasul Yohanes. Karena kebenaran dan kasih itu bukan kayak gitu. Ini yang dimaksud Yesus, saudara. Kalau orang itu sependapat, kalau orang itu mendukung, kalau orang itu dekat, kalau orang itu sepemahaman dengan kita, kita menunjukkan kasih. Sebaliknya, apabila orang itu berbeda pendapat, menentang, berseberangan, bahkan menolak, kemudian kita jadikan musuh. Yang bukan hanya tidak perlu dikasihi, tapi lebih pantas dibinasakan. Itu bukan orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Karena itu ketika Rasul Yohanes punya ide kreatif untuk membinasakan orang-orang Samaria, Yesus marah. Yesus berpaling bahkan menegur dengan keras, roh apa yang ada padamu? Ini teguran yang sangat keras, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih, seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 56, sebab Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih menjadikan orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang perlu ditolong dan diselamatkan. Karena itu Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara pun demikian. Kalau Yesus bukan sumber kebenaran dan kasih, tidak mungkin saya dan saudara jadi umatnya. Karena kita juga berdosa, saudara. Justru kebenaran dan kasih Kristuslah yang mau dan rela datang ke dunia jadi manusia, bahkan mati di salib untuk menghapus dosa saya dan saudara. Demikian juga, saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih bukan menjadikan orang lain yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, bahkan menolak sebagai musuh.
yang sah untuk dihancurkan, tetapi justru mereka harus didekati supaya bisa ditolong dan diselamatkan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita pasti ingat kisah Sakeus, seorang yang disebut sebagai kepala pemungut cukai. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat membenci Sakeus ini, walaupun sesama orang Yahudi. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia adalah seorang yang dikatakan Alkitab pendek. Maaf saudara, zaman itu orang yang pendek itu dianggap sebagai orang yang mendapatkan hukuman Tuhan. Zaman itu saudara ya, berbeda dengan hari ini. Zaman itu, dan itu anggapan dari orang-orang Yahudi saudara. Yang kedua saudara, pekerjaannya pun adalah pekerjaan pemungut cukai. Bahkan apa? Pimpinannya saudara, bosnya. Artinya dia bekerja kepada orang Romawi, bekerja kepada penjajah. Sehingga saudara, orang Yahudi pada umumnya sangat benci dengan Sakeus, sangat tidak suka, bahkan menganggap Sakeus itu sebagai orang kotor, orang najis, orang kafir, orang yang pantas untuk dihindari dan dikucilkan. Tapi ternyata Yesus tidak demikian saudara. Yesus justru datang menemui Sakeus. Nah saudara, ini orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Orang yang berdosa, orang yang jatuh dalam dosa bukan disingkirkan, tapi justru didekati untuk ditolong. Yesus datang dan justru Yesus yang berkata, aku mau menginap ke rumahmu. Bukan Sakeus yang cari Yesus. Yesus yang cari Sakeus saudara. Aku mau menginap ke rumahmu. Lalu kemudian saudara, Sakeus pun mengalami pertobatan. Sehingga dia berkata apa? Setengah dari milikku akan kusumbangkan untuk orang-orang miskin. Dan apabila ada yang kuperas, maka tinggal separuhnya saudara, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus pun berkata, orang ini adalah anak Abraham. Karena Yesus mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih tidak akan menjadikan orang yang berbeda pendapat sebagai lawan. Tidak akan menjadikan orang yang berbeda pandangan sebagai musuh. Tetapi justru menjadikan sebagai teman yang harus ditolong dan diselamatkan. Bagaimana kita bisa menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Hidup dalam kebenaran berarti menjadikan pikiran Kristus
sebagai pikiran kita. Hidup dalam kasih berarti menunjukkan pikiran Kristus itu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mari kita jadi orang benar, saudara, yang menjadikan pikiran Kristus sebagai pikiran kita dan mewujud nyatakan pikiran Kristus dalam hidup kita. Mereka yang berbeda pendapat, mereka yang berseberangan, bukan lawan untuk dihancurkan, tetapi justru orang yang harus ditolong supaya bisa diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat malam hari ini yang makin memperlengkapi dan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Engkau sendiri adalah sumber kebenaran dan kasih itu yang telah memberikan contoh yang hidup bagi kami. Oleh karena itu tolonglah supaya kami dapat meneladani Engkau ya Tuhan. Lewat kebenaran dan kasih-Mu, pertama-tama itu ditunjukkan kepada kami, orang-orang yang berdosa, yang justru Engkau datang untuk menghapus dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu Bapa, dalam hidup kami, ketika kami menemui orang yang berlawanan dengan kami, yang menentang kami, bahkan yang menolak kami, biarlah kami bukan menjadikan mereka sebagai musuh dan lawan untuk dibinasakan dan dihancurkan. Sebaliknya, kami akan mendekati dan menolong mereka untuk dapat diselamatkan. Mampukan kami Bapa untuk memiliki pikiran Kristus dalam pikiran kami dan mampukan kami untuk mewujud nyatakan pikiran Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah kami makin hidup dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin didoakan dan mendoakan, bisa memberikan tanda jempolnya di dalam grup WA GKT Banyuwangi. Tuhan memberkati.